Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keadaan kalian hari ini? Tentunya sehat dong. Jangan lupa bersyukur ya, agar kehidupan kita selalu diberi keberkahan sama Allah. Dan jangan lupa tetap taati prokes agar kita tidak terkena virus COVID-19. Nah, kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang matematika, Babilonia, geometri, dan aljabar. Sebelumnya, perkenalan dulu kali ya, supaya lebih deket gitu dan lebih akrab. Nah, kita beranggotakan 3 orang. Siapa aja tuh kak? Oke. Yang pertama, ada Iva Agustiani. Kita panggil aja kali ya, Mbak Iva. Nah, yang kedua ada Mardani Dwi Novianto. Kita panggil apa ya? Mas Dani. Cocok kan? Nah, yang ketiga ada Yusni Nurnafiah. Tapi panggil aja Yusni, biar nggak tua-tua banget gitu. Nah, nggak usah lama-lama kali ya. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah matematika, Babilonia, geometri, dan aljabar, beserta tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah tersebut. Sampai sini, kalian udah pada tahu belum sih tentang materi tersebut? Kalau belum tahu, lanjut aja ke materi ya. Tapi ingat, kalian jangan ngantuk. Oke, lanjut ya. Materi yang pertama yaitu tentang sejarah matematika, Babilonia, geometri, dan aljabar. Kalian tahu nggak sih sejarah dari matematika, Babilonia, geometri, dan aljabar? Kalau belum tahu, dengerin aku jelasin ya. Oke, matematika Babilonia itu merujuk pada matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia. Nah, Mesopotamia itu yang kini bernama Irak. Kamu tahu kan Irak? Ya, itu. Pokoknya itu. Diberi nama matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Ditemukan lebih dari 400 lempengan tanah liat sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia. Lempengan-lempengan tersebut ditulis dengan menggunakan tulisan berbentuk paku. Lempengan yang bertuliskan tersebut adalah karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia. Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi dan meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, perhitungan bilangan reguler, invers perkalian, dan bilangan prima kembar. Lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linear dan persamaan kuadrat. Lempengan Babilonia 7289 sebelum Masehi memberikan hampiran bagi akar 2 yang akurat sampai 5 tempat desimal. Next, materi yang selanjutnya yaitu matematika Babilonia, geometri yang akan disampaikan oleh Mbak Iva. Baik, yang selanjutnya yaitu bidang geometri. Telah kita ketahui bahwa sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Geometri sendiri telah digunakan oleh bangsa Babilonia sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Mereka biasa menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameternya. Untuk luasnya sendiri digunakan 1/12 dari kuadrat kelilingnya dengan pi sama dengan 3,14. Sedangkan untuk volume silinder tegak dihitung dengan perkalian luas alas
dengan tingginya. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya papan bertulis yang dituliskan dengan tulisan paku. Adapun papan bertulis tersebut diantaranya yaitu papan Yale YBC 7289. Papan ini merupakan papan yang digambari sebuah diagram yang berbentuk segi 4 berukuran 30. Naskah Yale sendiri yang ditemukan pada tahun 200 sebelum Masehi yang berisi tabel N pangkat 3 ditambah N pangkat 2 untuk menyelesaikan persamaan, termasuk persamaan kubik, bahan persamaan simultan yang menuju ke persamaan kuartik. Yang kedua yaitu papan Plimpton 322. Papan ini merupakan papan tanah dengan nomor 322. Papan ini berisi hasil olahan naskah-naskah kuno Mesopotamia yang dituliskan oleh G.A. Plimpton yang berisi masalah matematika. Naskah tersebut berisi tabel matematika dari zaman antara tahun 1900 sampai 1600 sebelum Masehi. Naskah Plimpton 322 berbentuk tabel yang terdiri atas 4 kolom dan 15 baris berisi bilangan triple Pythagoras. Tiap baris terdapat C kuadrat, di dalam kolom 3 terdapat B kuadrat, dan pada kolom 2 merupakan kuadrat sempurna, atau bisa dikatakan dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan H kuadrat. Yang ketiga yaitu papan Susa. Papan ini memperlihatkan bagaimana cara menghitung radius sebuah lingkaran melalui segitiga sama sisi. Dan yang terakhir yaitu papan Tel di bayi. Papan ini menampilkan permasalahan geometris yang meminta dimensi sebuah bujur sangkar yang telah diketahui luas dan diagonalnya. Baik, yang selanjutnya yaitu terdapat interpretasi ke dalam soal dari papan bertulis yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Di sini yang pertama yaitu terdapat papan tablet YBC 7302 yang di dalam tablet ini terdapat lingkaran dengan angka 3 dan 9 yang tertulis di luar dan angka 45 yang tertulis di bagian dalam. Interpretasi dari ini adalah bahwa lingkaran memiliki keliling 3 dan bahwa luasnya ditemukan dengan membagi 9 sama dengan 32 dengan 12 untuk mendapatkan 0,45 atau 3/4. Pada tablet ini terdapat koefisien Babilonia untuk angka-angka lain yang dibatasi oleh busur lingkaran. Untuk misalnya, orang Babilonia menghitung luas dari 2 busur ganda yang berbeda atau bisa disebut tongkang yang dibuat-buat dari 2 busur seperempat lingkaran dan mata banteng terdiri dari 2 busur lingkaran ketiga. Adapun ilustrasi dari tongkang Babilonia yaitu terdapat pada bawah tablet YBC 7302 di bagian kanan. Sedangkan terdapat koefisien luas persegi cekung yang digambarkan di bagian bawah sebelah kiri tablet YBC 7302. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat tablet YBC 7289. Di dalam tablet ini berisi tentang akar kuadrat dan teorema Pythagoras. Di dalam tablet ini mempertimbangkan jenis lain dari algoritma Babilonia, yaitu algoritma akar kuadrat, yang biasanya ketika akar kuadrat diperlukan dalam memecahkan masalah diatur sedemikian rupa sehingga akar kuadrat adalah salah satu yang tercantum dalam tabel akar kuadrat yang banyak dan ada bilangan rasional. Salah satu masalah akar kuadrat Babilonia terkait dengan hubungan antara sisi persegi dan diagonalnya. Hubungan itu merupakan kasus khusus dari hasil yang dikenal sebagai teorema Pythagoras. Dalam setiap segitiga siku-siku, jumlah luas persegi pada kaki sama dengan luas persegi pada sisi miring. Teorema ini dinamai dari abad ke-6 sebelum Masehi filsuf matematikawan Yunani. Bisa dibilang teorema dasar yang paling penting dalam matematika karena konsekuensi dan generasinya memiliki aplikasi yang luas.
Nah, gambar tersebut merupakan gambar Plimpton 322 dari sumber George koleksi Arthur Plimpton, buku dan naskah langka perpustakaan Universitas Columbia. Potongan tablet yang masih ada terdiri dari 4 kolom angka. Kolom lainnya adalah mungkin putus di sebelah kiri. Nah, seperti pada tabel di samping, ini merupakan angka pada tablet Babylonia Plimpton 322. Angka pada tablet tersebut direproduksi dalam notasi desimal modern dengan beberapa koreksi yang telah dibuat dan diedit dengan 1 kolom tambahan. Contoh lain yang sedikit lebih rumit datang dari tablet TMS-1 yang ditemukan di Susa di Iran modern. Masalahnya adalah menghitung jari-jari lingkaran yang dibatasi tentang segitiga sama kaki dengan ketinggian 40 dan alas 60. Menerapkan teorema Pythagoras ke kanan sehingga ABC dapat dilihat pada gambar 1.19 yang sisi miringnya adalah jari-jari yang diinginkan. Memberikan hubungan R kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 40 dikurangi R dikuadratkan dapat dengan mudah diubah menjadi 1,20 R dikurangi 20 sampai dengan 15, dan kemudian dengan mengalihkan dengan kebalikannya yaitu 0,0,45 dari 1,20 menjadi R kurangi 20 sama dengan 0,45 15 sama dengan 11 dan 15, dari mana juru tulis menemukan bahwa R sama dengan 31,15. Nah, pada gambar tersebut merupakan melingkar lingkaran tentang segitiga sama kaki. Yang selanjutnya yaitu tokoh matematika Babylonia Aljabar yang akan disampaikan oleh Mas Dani. Bagian berikutnya adalah tokoh matematika Babylonia Aljabar. Yang pertama yaitu Diopantus pada tahun 250 sampai dengan 200 sebelum Masehi. Ia merupakan bapak aljabar bagi Babylonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babylonia. Ia juga merupakan seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Iskandaria. Karya besar Diopantus berupa buku aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar. Bagian yang terpelihara dari aritmatika Diopantus berisi pemecahan kira-kira 130 soal yang menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama. Bagian berikutnya, yang kedua adalah para ilmuwan Babel. Mereka menemukan penentuan nilai akar kuadrat, bahkan telah mendemonstrasikan teorema Pythagoras jauh sebelum Pythagoras muncul dengan teorinya. Hal ini dibuktikan oleh Danis Ramsey yang menerjemahkan sebuah catatan kuno yang berasal dari tahun 1900 sebelum Masehi. Penjelasannya seperti berikut. 4 adalah panjangnya dan 5 adalah panjang diagonalnya. Lalu berapa lebarnya? Mereka mengumpamakan jika kedua angka tadi dikalikan dengan angka itu sendiri, maka akan ditemukan nilai tengahnya. Jika 4 dikalikan 4 adalah 16, dan 5 dikalikan 5 adalah 25, maka selisih antara 16 dan 25 adalah 9. Dari angka berapakah kita bisa mendapatkan angka 9? Angka tersebut harus bisa menghasilkan 9 jika angka tersebut dikalikan dengan angka itu sendiri. Dan 9 didapatkan dari 3 dikalikan 3, sehingga disimpulkan bahwa 3 adalah lebarnya, karena semua angka dikalikan dengan angka itu sendiri. Yang selanjutnya ada materi matematika Babylonia Aljabar. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, perkembangan aljabar tidak hanya mampu menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi juga membahas tentang penyelesaian persamaan pangkat 3 dan 4. Hal ini terlihat adanya peninggalan berupa tablet yang isinya berupa tablet kuadrat dan pangkat 3 bilangan 1 sampai dengan 30 dan kombinasi n pangkat 3 dan n pangkat 2. Babylonia diketahui pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan pada sebuah batu bertulis bangsa Babylonia dari masa 300 sebelum Masehi.
beberapa tablet Yale sekitar tahun 1600 sebelum Masehi terdapat 100 problem permasalahan bikuadrat atau pangkat 4 yang belum terpecahkan secara simultan. Misalnya, XY sama dengan 600 dengan 150 dikali X dikurang Y dikurangi X ditambah Y dikuadratkan sama dengan negatif 100. Dan dengan rumus XY sama dengan A dengan BX kuadrat dibagi Y ditambah CY kuadrat dibagi X ditambah D sama dengan 0 yang berbentuk persamaan pangkat 6 diubah ke bentuk kuadrat pangkat 3. Di samping itu, bangsa Babilonia sudah menggunakan rumus sigma R pangkat I sama dengan R pangkat N ditambah 1 dikurang 1 dibagi R dikurang 1 dari I sama dengan 0 sampai dengan N. Dan dengan rumus sigma I kuadrat sama dengan 2N ditambah 1 dibagi 3 dikali sigma I sama dengan N kali N ditambah 1 dikali 2N ditambah 1 dibagi 6 dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Hal-hal lainnya yang menarik dari matematika Babilonia ini merupakan pendekatan pangkat 2 dari bilangan bukan bilangan kuadrat. Misalnya, ada 17/12 untuk akar 2 dan 17/24 untuk setengah akar 2 dengan rumus A kuadrat ditambah H pangkat setengah mendekati, yaitu A ditambah H dibagi 2 kali A. Dalam tablet Yale kurang lebih 1600 sebelum Masehi, pendekatan nilai akar 2 itu senilai dengan 1,414213. Bagian berikutnya yaitu penyelesaian permasalahan matematika. Berikut contohnya. Contoh dari teks Babilonia Lama PPN 8389. Salah satu dari dua bidang menghasilkan 2/3 sila per sar. Yang kedua menghasilkan 1/2 sila per sar, di mana sila dan sar adalah ukuran kapasitas dan daerah masing-masing. Hasil ladang pertama adalah 500 sila lebih banyak dari ladang kedua. Luas kedua bidang itu bersama-sama adalah 1800 sar. Berapa luas masing-masing bidang? Selanjutnya, dari narasi yang telah disebutkan, kita dapat membuat suatu pemodelan atau suatu persamaan matematika yang mana di sini 2/3 X dikurangi dengan 1/2 Y sama dengan 500. Yang kedua, X ditambah Y sama dengan 1800. Juru tulis Babilonia membuat asumsi bahwa X dan Y keduanya sama dengan 900. Kemudian dihitung bahwa 2/3 dikalikan 900 dikurangi 1/2 dikalikan 900 sama dengan 150. Selisih antara 500 yang diinginkan dan 150 yang dihitung adalah 350. Selanjutnya, untuk penyesuaian jawaban, juru tulis Babilonia menyadari bahwa setiap satuan bertambah dalam nilai X dan akibatnya satuan berkurang dalam nilai Y, yang memberikan peningkatan pada fungsi. 2/3 dikalikan X dikurangi 1/2 dikalikan Y dari 2/3 ditambah 1/2 sama dengan 7/6. Oleh karena itu, hanya diperlukan untuk menyelesaikan persamaan 7/6 dikalikan S sama dengan 350. Untuk mendapatkan kenaikan yang diperlukan, yaitu S sama dengan 300. Dari sini, menambahkan 300 pada 900 didapatkan 1200 untuk X, sementara mengurangi 300 pada 900 didapatkan 600 untuk Y. Diperoleh jawaban yang benar. Bagian berikutnya yaitu masalah lain pada BM 13901 berurusan dengan berbagai situasi yang melibatkan kotak dan sisi.
dengan masing-masing prosedur solusi memiliki interpretasi geometris. Nah, untuk contohnya, di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13/36. Lalu, X dikurangi Y sama dengan 1/6. Solusi untuk sistem ini digeneralisasikan ke dalam sistem sebagai berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan C, dan X dikurangi Y sama dengan B. Selanjutnya, orang Babilonia mengembangkan solusi dengan ide geometris yang diungkapkan pada gambar berikut. Di sini terdapat dua persegi dengan panjang persegi yang pertama yaitu panjang sisinya X, lalu untuk yang kedua dan panjang sisi Y. Pada gambar ini ditunjukkan bahwa X kuadrat ditambahkan Y kuadrat sama dengan 2 dikalikan kuadrat dari X ditambah Y dibagi 2, ditambahkan dengan 2 dikalikan kuadrat dari X dikurangi Y dibagi 2. Selanjutnya, dari situ diperoleh bahwa C sama dengan 2 dikalikan kuadrat dari X ditambah Y dibagi 2, ditambahkan 2 dikalikan kuadrat dari X dikurangi Y dibagi 2. Maka, jika secara lebih lanjut diperoleh X ditambah Y dibagi 2 sama dengan akar dari C/2 dikurangi kuadrat dari B/2. Karena X sama dengan X ditambah Y dibagi 2 ditambahkan dengan X dikurangi Y bagi 2. Dan untuk Y sama dengan X ditambah Y dibagi 2 dikurangi X kurang Y dibagi 2. Bagian berikutnya yaitu daftar pustaka. Selanjutnya, sekian penjelasan materi dari hasil diskusi kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau pendapat, silahkan disampaikan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.